Jumpa lagi dengan saya Setiawan berbagi pengalaman. Kali ini kita akan membahas tentang jaminan sertifikat tanah di bank. Jadi saya hanya ingin membahas tentang jaminan sertifikat di bank milik pihak ketiga. Jadi kurang lebih ceritanya, kalau ada seseorang mau pinjam ke bank tetapi dia tidak punya jaminan sertifikat, maka sertifikat tanahnya tersebut dia pinjam dari temannya atau saudaranya. Nah, pihak ketiga itu di bank itu disebut penjamin. Jadi kalau kita ada yang ingin meminjam sertifikat tanah untuk jaminan ke bank, maka kita harus berhati-hati karena ternyata ada risikonya untuk pemilik sertifikat, yaitu apabila ternyata si debitur, orang yang hutang ke bank itu tidak mampu mengembalikan utangnya, maka tanah yang menjadi jaminannya akan disita dan dilelang untuk mengembalikan utang tersebut. Jadi kadang-kadang kita diiming-imingi yang manis sama teman atau saudara. Jadi seumpamanya udah ini sertifikatnya daripada di rumah nganggur, maka tak pinjam saja. Jadi nanti tak pinjam ke bank, dan biasanya pemilik sertifikat itu dikasih sedikit imbalan, umpamanya dikasih berapa juta. Yang pernah terjadi itu ada klien saya itu utangnya ke bank itu 50 juta, dan yang pemilik sertifikat tanah itu diberi imbalan 2 juta. Tetapi ujung-ujungnya ternyata si debitur yang hutang ke bank itu tidak membayar. Akhirnya banknya itu mengejar tanah yang menjadi jaminan itu. Kemudian apabila ternyata kita mungkin karena niatnya mau menolong, terus berkenan merelakan sertifikat tanahnya untuk dipinjamkan, maka sebaiknya berhati-hati. Jadi kita harus dipikirkan ulang, dipikir benar-benar apakah yang meminjam sertifikat itu nantinya bisa mengembalikan utang tersebut. Karena kalau tidak bisa, risikonya di pihak kita. Terus proses terjadinya perjanjian kredit dengan jaminan pihak ketiga biasanya itu debitur dan kreditur. Debitur itu adalah orang yang berhutang, kreditur itu adalah orang yang memberi kredit, dalam hari ini adalah bank, dan pihak ketiga si penjamin tentunya bersama-sama bertemu di bank, dan di situ akan dibuat perjanjian kredit. Jadi antara kreditur, debitur, dan penjamin itu semuanya akan tanda tangan di perjanjian kredit tersebut. Dengan kita tanda tangan, maka kita berarti menyetujui segala isi yang ada di perjanjian kredit tersebut. Tapi kadang-kadang ada juga itu seseorang menjadi penjamin itu karena kejebak aja. Jadi dia tidak tahu sama sekali, dia tidak tahu isi yang ditandatangani, karena ternyata perjanjian kredit itu juga tidak dibacakan. Maka kalau ada unsur-unsur tipu muslihat, hal itu menjadi
perjanjian itu tidak sah. Jadi penjamin bisa melakukan proses pidana apabila ternyata dalam proses penjaminannya itu dia karena tipu muslihat. Jadi istilah itu dia ketipu gitu loh. Jadi dia tidak tahu risiko-risiko yang ada tersebut. Nah, nantinya itu pun dalam proses pidana itu akan diteliti betul apakah memang betul-betul ada tipu muslihat ataukah tidak. Oleh karena itu, apabila kita melakukan perbuatan hukum tertentu, mestinya berhati-hati karena semuanya ada risiko yang harus ditanggung. Demikian bahasan kali ini, semoga bermanfaat, dan apabila Anda berkenan bisa mensubscribe dan meng-like channel ini. Sampai jumpa dengan channel Setiawan Berbagi Pengalaman.